Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Febri Wijaya, NIM 18.11288. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi soft skill 2. Yang kedua yaitu materi biografi. Insinyur Muhammad Najih. Kekayaan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, yang menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Di dalamnya melimpah ruah hasil bumi dan lautnya. Laut Indonesia salah satu ekosistem laut terkaya yang ada di dunia. Di dalamnya ada beraneka ragam ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Dahulu di sebuah desa kecil di Gresik, ada seseorang yang pandai mengolah hasil laut. Dia anak sulung dari 8 bersaudara. Dari kecil dia sudah dikenalkan dan diajari oleh bapaknya berdagang ikan. Sepulang sekolah, dia selalu membantu bapaknya berdagang ikan di pasar di tepi sungai Bengawan Solo. Namun beberapa tahun kemudian, sebuah jembatan penyeberangan dibangun. Banyak orang yang meninggalkan sungai akibat perdagangan di sungai pun menjadi sepi. Penjualan merosot sampai banyak sekali yang berhutang. Bapaknya pun bangkrut dan akhirnya menjual sawah untuk bisa menghidupi keluarga. Demi membantu ekonomi keluarga, di setiap pagi dia selalu membantu ibunya berjualan bubur. Meskipun tidak sampai hati melihat adik-adiknya sarapan bubur setiap hari, dia belajar ikhlas menerima keadaan. Dia tetap sekolah karena baginya sekolah adalah yang utama. Dia masih bisa sekolah karena kegigihannya. Bahkan disempat menimba ilmu di pondok pesantren. Dia banyak mendapatkan ilmu agama dari sana. Semakin dia tumbuh dewasa, semakin besar tekadnya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dia tidak menyerah dengan kondisi keluarga maupun dia melakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tak peduli seberapa besar rintangan. Hingga kemudian dia berhasil sekolah di SMA Negeri di Gresik. Di sana dia menjadi anak yang rajin dan pintar, sampai pada suatu hari di penghujung SMA dia mendapatkan kejutan. Gurunya memberikan kabar dia diterima di kuliah IPB, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Meskipun teman-temannya yang banyak yang mengejek, justru dia bertekad membuktikan bahwa dia kelak akan menjadi orang yang sukses. Kemudian dia pun pulang dengan sukacita, tak sabar berbagi kabar gembira ini kepada orang tuanya. Sesampainya di rumah, orang tuanya memang bangga, tapi mereka juga sedih karena tidak cukup uang untuk membiayai kuliah dan hidupnya di Bogor. Dia pergi menyendiri dan berpikir mencari cara untuk meyakinkan orang tuanya agar dia bisa berangkat ke Bogor. Sepulangnya ke rumah, dia melihat ke belakang rumahnya sudah laku dijual tetangganya. Dan uang hasil penjualan rumah ini diberikan ke orang tuanya untuk kuliah di IPB. Selama dia berkuliah di IPB, dia menjadi mahasiswa yang rajin dan pintar. Setiap hari Sabtu selalu ada ujian di kampusnya. Selalu masuk peringkat 10 besar dari ratusan mahasiswa. Bahkan dia sampai mendapatkan beasiswa. Bahkan untuk membantu orang tuanya, dia harus bekerja keras membanting tulang. Dia menjadi guru SMA, guru les privat, menjadi penjaga perpustakaan di kampusnya. Dia ditunjuk menjadi ketua asrama mahasiswa IPB. Setiap kali rindu, dia selalu mengirim surat keluarganya. Ketika hendak ujian, dia meminta doa restu kepada kedua orang tuanya. Sampai pada suatu saat sebelum ujian semester tiba, bapaknya meninggal dunia dan ibunya sengaja tidak memberikan kabar agar dia tetap fokus ujian. Setelah mendapatkan kabar itu, dia bergegas pulang ke rumahnya yang di Gresik. Ibunya meminta agar dia tidak kembali ke Bogor supaya dekat dengan keluarga, tapi karena dia
bertekad menjadi sarjana agar menjadikan keluarganya lebih sejahtera. Ibunya pun luluh. Dia mendapatkan restu untuk melanjutkan kuliah di Bogor, sampai pada akhirnya dia lulus dan menjadi salah satu wisudawan terbaik. Tetapi perjuangannya pun belum berhenti di sini. Dia harus menghidupi ketujuh adiknya karena dia pintar. Dia dipercaya menjadi dosen di kampusnya. Namun akhirnya penghasilannya belum cukup. Dia mencari pekerjaan lagi di perusahaan besar. Di sana dia bekerja sangat giat. Dia mendapatkan pengalaman dan kenalan yang luar. Sampai beberapa tahun kemudian dia memutuskan untuk berpindah ke perusahaan lain. Ada perusahaan coklat dan udang. Setelah menikah, tidak mudah baginya untuk meyakinkan istrinya bahwa dia punya mimpi yang besar dan bertekad mewujudkan mimpinya itu. Beruntung, istrinya seorang pekerja keras, sering kali mengajak anak pertama mereka berkeliling jualan ikan teri. Dia semakin berpikir jauh ke depan, berpikir bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Dengan kekayaan laut yang berlimpah ruah ini, tibalah dia pada suatu kampung nelayan. Dia berbincang kepada nelayan lain untuk bekerja sama, membuat lapangan pekerjaan baru untuk mereka. Beberapa tahun kemudian, dia dan temannya membuat usaha sendiri. Mereka bertiga bekerja sama membangun usaha dari kecil sampai akhirnya pada pengusaha dari Jepang yang menawarkan kerjasama. Pengusaha ini ingin membeli semua teri dan dari hasil tangkapan nelayan mereka. Dari situ usaha mereka semakin maju. Ketika ada masalah yang melanda usahanya, dia selalu mengajak diskusi teman-temannya, mencoba untuk bisa menyelesaikan bersama, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan usahanya seorang diri karena dia bekerja keras, pantang menyerah, dan pandai menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Dia berhasil meresmikan perusahaannya pada tahun 1994. Dia membesarkan usahanya sampai ke luar negeri. Kehidupan ibu dan adik-adiknya pun jauh membaik. Dia mempunyai jiwa sosial yang tinggi, rasa kemanusiaan melebihi orang. Dia dengan sukacita membagikan ilmu dan pengalamannya, menceritakan kisah hidupnya dari yang semula tidak mampu menjadi pengusaha sukses seperti sekarang. Dari laut dia menjadi pahlawan untuk sesama. Dia Muhammad Nadi. Dia inspirasi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.